Itu teh anaknya kan 3. Heeh. Perempuan, laki-laki. Laki 2, bungsu perempuan. Oh, yang paling gede laki-laki ya berarti ya. Heeh. Yang paling gede laki-laki. Aku mah perempuan, aku teh 5 perempuan. Masya Allah. Perempuannya 4, laki-lakinya 1. Oh, bungsu. Nah, laki-lakinya yang kedua dari bungsu masih 4 tahun. Yang paling gede Oh, udah kuliah, sekarang baru masuk gitu. Oh, udah ya jago Allah. dandan, teh lebih jago dari Iya, ini. tuh pasti. Aduh, rame aku ya, rumah teh. Uh, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang kalau butuh ketenangan agak susah, harus nunggu pada tidur dulu. Aduh, ya Allah. Tapi teh bener lah, aku mah sekarang malah kangen anak umur 4 tahun kayak gitu lagi. Sekarang paling kecilnya SD kelas 4 kan. Jadi Oh, kalau lihat-lihat foto mereka balita tuh, ya Allah cepet banget gitu. iya sih ya. Waktu itu bener. Jadi dinikmati aja teh lah. Iya. Udah nanti mah akan kangen masa-masa itu teh bener. Aku mah soalnya kan kayak kereta api gitu ya. Ini udah rada gede, oh ada lagi yang baru, ada Udah gede. lagi nih. Gak apa-apa rezekinya teh. Oh, ini tuh sekarang teh kan kalau yang ini kan kebetulan yang gede mah karena kosnya jauh jadi pisah pisah rumah nanti biasanya kalau mereka kalau libur libur weekend gitu baru pulang ke rumah. Tapi kan kalau yang anak-anak ini 2 udah sekolah, 2 lagi masih di rumah. Kadang-kadang teh sekarang teh suka iri kan sama temen yang aku mah anak udah sekolah semua jadi udah Eh, ada me time lagi. Aku belum aja. bentar Tapi lagi teh. nanti kangen ya kalau kayak gitu teh ya. Kangen, beneran kangen. Dulu emang aku juga ngerasain repotnya. Ya Allah, ya belum apa jemput yang ini jam segini, yang kedua jam segini, yang ketiga jam segini. Wah, pokoknya repot banget. Nganterin makan, pokoknya ingat banget lah dulu kerempongannya. Tapi sekarang ya Allah, kangen bener. Kangen ya. Kangen Aku bener. masih merasakan capek-capeknya soal. Ya, nikmatin teh beneran, nikmatin aja itu mah. Terus ini teh balik lagi ke topik kan ya. Kita ke akhir zaman dulu nih kalau misalnya ternyata eh, misalnya kealaman gitu ya teh ya. Eh, kira-kira teteh kalau misalnya anak teteh ikut berjihad gitu bersama Imam Mahdi gitu gimana teh? Eh, Ya, asa berat-berat teuing pertanyaan di malam ini yang berat request ini. soalnya pertanyaan request. Iya, kalau yang ya berarti laki-laki dong, yang Nah, laki kan. yang laki-laki. Ya insya Allah izinin lah. Iya nggak sih? Emang kalau aku ya insya Allah mah yang ngizinin, apalagi bukan disuruh ya, apalagi anaknya yang mau misalnya. Asal yakin dulu ya fondasi agama si anak kita tuh bagus gitu, udah tahu Hmm. gitu. Memang nggak nggak bisa diganggu gugat itu tuh harus diimani, harus diyakini, memang begitu. Jadi apapun si Dajjal ngomong, gimana caranya supaya kamu nggak percaya gitu. Wah, berarti kan fondasinya harus dari Mm-mm, sekarang. mm-mm. Nggak bisa tiba-tiba, wah Dajjal datang kayak berita-berita di TV, misal datengnya nanti gimana gitu ya. Misalnya gitu ya, misal gitu. Terus tiba-tiba diceramahin semua anak-anak. Yang ada mah udah ketakutan duluan, masuk kiri keluar kanan, nggak ngerti Hmm, apa gitu kan. hmm. Nah, makanya mesti dari sekarang, udah mesti dari sekarang lah di ininya, di apa, Kuatin, di dibangun gitu ya. dibangun ya dikasih bukan dikasih tahu atau dikasih apa sih namanya tauhidnya dikencengin lah gitu Oh, tauhidnya benar-benar tahu itu kencengin. dimantepin gitu dari sekarang nggak bisa tiba-tiba kayak begitu mah rasanya gitu Berarti kudu gitu kudu sedari dini gitu. Apa iya namanya? Mengencangkan tauhid ya. Kalau aku iya mah apa gimana sih tuh sekarang sih alhamdulillah kan ya anak-anak sekolahnya teh di sekolah Islam semua gitu ya. Soalnya kan hmm. aku mah mantan sekolah negeri dari Oh kecil sampai kuliah hmm. gitu negeri Iya iya melulu jadi kan apa
pengetahuannya juga, baru di-recall lagi pas udah hijrah gitu lewat Bener kajian-kajian gitu ya. Jadi bener, kadang-kadang teh, mau menanamkan tauhid ke anak-anak juga, tauhidnya diri sendiri teh suka masih, gimana gitu ya, belum bener, belum 100% gitu rasa-rasanya betul gitu. betul, betul Jadi Teh, ya, butuh PR gitu buat mhm, buat, di satu sisi harus meyakinkan tauhid ke anak-anak, tapi di sisi lain juga menguatkan diri sendiri gitu Teh. Kalau Teteh bener. ada seperti itunya nggak Teh? Iya, tuh banget. Aku juga masih kayak baru kemarin sore mengenal agama dengan seutuh-utuhnya gitu ya, itu juga masih belum belum semualah, masih harus terus di-remind, harus terus banyak banget ilmu yang belum tahu lah pokoknya intinya gitulah. Mhm, Dan memulainya aja baru gitu kan mhm. nah justru karena kayak begitu jadi kayak kayak parno gitu ke anak tuh nggak boleh kayak aku harus jauh Bener lebih bener. baik, ya kan. Sama kayak aku aja nggak boleh, harus lebih baik gitu, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada yang harus dicontoh lah kalau dari sisi agama gitu ya, nggak ada lah, jangan gitu, harus lebih baik. Makanya memang sama, aku juga sekolahin di sekolah Islam. Ada yang pondok, kan yang SMA juga Mhm. SMP-nya pondok, tapi ya qadarullah dia SMA milih jalan sendiri, dia pengen sekolah penerbangan, padahal udah didaftarin sama-sama Oh, pondok, di adiknya sama adiknya yang kedua kan, udah didaftarin sama-sama mondok, dia SMA, adiknya SMP, last minute tiba-tiba dia bilang passion-nya bahwa dia ingin penerbang lah, pokoknya terus udah mhm. dibilangin dikirain dia nggak mau mondok lagi. Oke lah sekarang kamu sekolah Islam aja sok boleh yang boarding, yang full day. Dikirain nggak mau mondok, tapi ternyata enggak Mi, bukan itu, tapi aku memang benar-benar pengen mendalami penerbangan dari awal lah gitu. Akhirnya dia ke Mmm. sekolah penerbangan di angkasa sekarang kan. Oh, alhamdulillah. Tapi ya gitu teh, Masya Allah itu mah bener-bener, eee, menurut aku mah dia tuh jadi out of the box gitu sekarang untuk di keluarga aku, pribadi keluarga kita Mmm. berlima tuh jadi di luar ini banget, tapi kan anak tuh udah gede ya, SMP mau ke SMA tuh kan nggak bisa kita giring-giring Mhm, kayak anak kelas mhm 4 SD, mhm, kamu masuk sini," gitu kan. mhm. Apalagi dia udah mengutarakan passion-nya, dia udah rancang bahwa dia nanti lulus SMA mau ke sini sini, maksudnya dia tuh udah punya pemikiran sendiri. Mmm, Sedangkan si sekolah itu teh, tahu sendirilah bukan sekolah Islam dong, sekolah mhm, umum, temennya juga mhm, banyak multi culture, multi mhm, agama. Itu teh bener-bener aku baru berapa bulan padahal sekolah nih, tahun ajaran baru baru kan, mhm. ya kalau boleh curcol sedikit mah, nggak ada rasa tenang tuh setiap dia sekolah tuh. Di mana Jadi itu dia yang di Bandung Teh sekolahnya? angkasa enggak di Halim, Oh, di Halim. Di heeh, Halim teh kan di Jakarta, Halim Perdana Jakarta ya, Kusuma. bener-bener di Jakarta. Heeh, gitu. Jadi kalau aku mau share gitu ketenangan hati seorang ibu, anak yang sekolah di sekolah Islam dan, sekolah umum gitu. Aduh deg-degannya ya Allah. Oh, tapi ya balik lagi ya, itu mungkin Allah pengen bonding aku sama anak lebih kuat supaya ya bisa ngingetin dan dia mau nerima gitu, nggak kayak diguruin, nggak kayak dipantau terus gitu kan. Kalau kalau di Mahat kan, kalau di pondok kan, ya udah kita memang menyerahkan ke pondok kan, Mmm, tapi pulang juga kita tinggal maintain. Pas dia mmm, pulang tinggal maintain apa yang iya, diajarin di pondok, yang dilarang kita nggak kasih gitu kan, kayak mhm. gadget dibatasin maksudnya lebih gampang nyambungnya loh Iya kalau iya. ya kan. Satu Tapi visi kalau misi ini soalnya kan. heeh, gitu. Kalau sekarang ini sekolah full day, terus multi agama, ya terus dia anak baru keluar pondok SMP-nya. Jadi dia setiap pulang sekolah banyak cerita, temennya inilah, temennya itulah, apalah apalah, maksudnya yang Tapi mungkin alhamdulillah tuh ya, masih umur segitu udah tahu passion-nya apa, terus masih mau cerita gitu ke teteh gitu nah kan, itu aja, poinnya heeh, itu aja yang aku pertahanin, oh aku harus nyaman diajak dia cerita supaya dia mau cerita mhm, apa aja meskipun hati deg-degannya kayak apa gitu kan. Tapi ya tetap masih berdoa ini juga sama Allah, gimana ini gitu, apa mau aku bisa nggak gitu 3 tahun nih, kan maksudnya SMA 3 tahun kan, SMA 3 3 tahun. tahun melepas Berarti dia baru kayak masuk gini. ya ini teteh ya? Baru Kelas masuk, 1? heeh. Iya, ke anaknya juga tetap, ya kita coba ya Kak, tapi kalau seandainya Allah memang menakdirkan kamu harus, belajar agama lebih, berarti pindah lagi sekolah, ya terima, pokoknya kita mah pasrah aja gitu, sambil berdoa. Karena nggak mau sampai salah jalan, nggak mau nyesel juga, nggak mau.
nggak mau nyesel. Apalagi ya tuh teh sekarang mah kasus-kasus yang militer-militer gitu teh kan Oh iya. contohnya tuh kan ya kan maksudnya yang sedang Oh, marak sekarang jadi tuh intinya tuh fondasi agama, fondasi imannya juga, iman dulu kuat. Kamu mau jadi apa juga akan bener gitu kalau fondasi agamanya kuat. Gitu PR-nya. Jadi panjang gini kata mau cerita sedikit. Masya Allah. Ya, Apa ya teh ya? saling belajar gitu teh, Iya, sharing. tuh udah gimana ya? Jadi, oh gitu ya. Kalau aku sih sejauh ini ya, ya kalau yang paling gede aja sekarang kan udah kuliah kan, kuliahnya di kuliah mah ada umum ya. Kalau misalnya Iya. Nah, kalau banyaknya kuliah sih gitu ya. Heeh. lebih nggak apa-apa karena kalau SMP SMA-nya fondasinya udah kuat lebih Mm-mm. lebih siap Mm-mm. insya Allah lebih Insya Allah. udah dia udah tahu Emang kan harus dia udah diiringi doa terus berarti ya teh ya. kita mah jangan putus doa aja doa ibu lah terutama bener. Amin. Terus Iya. balik lagi ini teh ke apa namanya, akhir zaman berarti kan kalau misalnya yang penting mah untuk menghadapinya yang dikuatin itu adalah tauhidnya gitu ya teh ya. Iya, Tapi ya kita mah sama-sama berdoa aja ya nggak ngalamin ya. Skip aja langsung masa mau aja ya. pengennya mah serius saya nggak ngebayangin mau dibayang-bayang juga apa kayak berita di TV Dajjal datang terus kita kumaha kan nggak banget kebayang nggak tahu Terus kan benar nggak tahu. fitnah-fitnahnya kan sebenarnya kan udah mulai kelihatan ya sekarang teh apa Ya, bermunculan sedikit demi sedikit gitu ya di ya, ya, kerasa gitu ya kan kerasa. ya. eh, tapi ya salah satunya kan lewat sosmed, lewat perempuan gitu ya, apa fitnah-fitnah itu muncul. Mm-mm. Berarti kan salah satu caranya kita menjaga dari fitnah itu gitu ya, tidak terkena dengan fitnah itu teh, eh, luruskan lagi ya tadi ya teh ya niatnya ya. Kalau Iya, misalnya berdandan itu ya, ya boleh ini nggak teh? berdandan itu ditujukan untuk ibadah. Mm-mm. Terus juga kan Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Jadi kayak Hmm. sambung-nyambung rambut, mikir gigi, cukur alis, tato itu kan termasuk tindakan yang berlebih-lebihan. Itu aja sih kita pegangnya. Oh ini Allah nggak suka. Berarti nggak ya nggak boleh. Haram tuh karena apa? Nggak boleh tuh karena apa? Karena itu tindakan berlebih-lebihan. Hmm. Gitu. Jadi pokoknya mah luruskan niat, ada sisi Mm-mm. ibadahnya, dan yang haram mah udah weh haram gitu ya, jangan Ya, dikerjain jangan sama sekali, ditawar-tawar. Iya. jangan ditawar-tawar. Terus Nah, kalau ke sosmed gimana teh? Meminimal ini ya berarti ya, selfie-selfie kayak gitu teh. Gimana? iya. Iya, palingan itu ya, itu juga ya Allah, aku juga datung gimana masih aja. Tapi Ya teh beneran makan butuh dari hidayahnya. ini teh, dari jualan promosi. Iya, tapi udah nggak bisa tuh. Emang mau ngomong gitu di depan Allah gitu, ntar kan asa gimana Iya ya, iya ya bener ya Allah. bener ya. Bener hanya berdoa aja terus berdoa sambil, tapi alhamdulillah lah, maksudnya udah ada rasa nggak enak gitu. Kalau dulu mungkin bebas aja ngupload, sekarang mah udah, ih, atau enggak candid-candidan lah, agak-agak lihat ke sana gitu, agak-agak miring. Padahal kan, tapi kan pasti lah, udahlah, pokoknya mah enggak lah, belum lah itunya mah. Aku masih belum lah kalau tentang selfie mah jujur masih belum. Masih belum ya teh. Iya, ya Allah. Jadi oh ini teh. Hmm. 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 Aduh, tadi saya lupa, tadi saya udah kepikiran. Apa teh? Nah, jadi kesimpulannya, muslimah boleh berdandan atau enggak mah? Coba teh di itu lagi teh. Kesimpulannya. Heeh. Aduh, berdandan atau berhias tuh bukan suatu larangan lah dilarang di agama Islam, ya kan? Eh, apa namanya? Apalagi kalau berdandan itu ada nilai ibadahnya, gitu kan? Dan tanpa merendahkan martabat wanita gitu loh. Maksudnya bukan berdandan untuk kelihatan seksi, itu kan merendahkan martabat sendiri ya, atau untuk Hmm. kelihatan apalah pokoknya yang mengundang mengundang syahwat
non mahram gitu, niatnya bukan itu gitu, bukan bertabaruj. Karena ya balik lagi, kenapa boleh tuh karena Allah itu menyukai keindahan, ya kan, ya Allah itu menyukai keindahan asal tidak berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam berdandan dan tinggalkan apa yang haram. Jadi sebatas mungkin, bersih, enak dilihat. Enak dilihat tuh bukan enak yang gimana, maksudnya, oh muslimah teh, clean ya, muslimah tuh clean, cantik, Hmm. gitu, yang tapi bukan yang menimbulkan syahwat gitu, beda lah teh, pokoknya yang Oh, iya punya iya iya. marwah punya marwah, punya inner beauty. Dia tuh jadi kalaupun dia punya kekurangan secara fisik, dia bisa, tutupinnya tuh dengan inner beauty-nya dia gitu, ya kan. Ya orang tuh bisa berlama-lama ngobrol sama dia karena misalnya gitu dia punya kekurangan fisik, tapi orang kenapa bisa berlama-lama ngobrol sama dia, karena dia cerdas, dia, punya punya value lah, punya nilai lebih gitu dari dirinya yang dia gali potensi dari dalam diri sendiri gitu, nggak sekedar teknik make up, apa segala macem gitu kan, itu mah nggak terlalu penting kalau menurut saya gitu. Mhm. Ya gitu. Apalagi kalau misalnya sebenarnya skincare ini kan bukan make up ya, lebih ke perawatan ya. Jadi kayak Mhm, iya. kayak apa merawat yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya supaya Betul, tetap itu kan juga terjaga wujud gitu. syukur ya. Merawat juga kan itu wujud syukur kita ya, Mm-mm. merawat yang udah Allah kasih gitu. Hmm. Dengan tidak berlebih-lebihan, udah itu mah udah harus di-underline. Iya betul. Nah, sekarang Yang Teteh berlebih. terakhir ini Teh, jadi kalau skincare-nya Teteh ini Mhm. bedanya dari skincare yang lain ini kan hmm, sekarang kan udah banyak ya produk skincare lokal-lokal gitu ya Teh ya, Lokal brand lagi banyak, lagi banyak booming banget. gitu ya, lagi booming Iya, gitu. heeh, Nah, mhm, nilai nilai lebih yang skincare apa Teteh ini Sanska. apa Teh? Mhm. Nilai lebih dari Sanska mungkin ya yang kita ini itu adalah si Sanska ini, bukan tipikal yang overclaim yang semua orang bisa pakai. Jadi kita tuh honest review, jujur, secara Mm-mm. jujur tuh maksudnya ini untuk usia segini, untuk kulit ini nggak diklaim ini bisa untuk semua jenis kulit gitu. Ah, Jadi kita ada jadi kalau misalnya ada yang pengen pakai lalu dia nggak ada produknya di kita yang bisa dipakai, kita bisa untuk bilang nggak oh bisa ini gitu, kita enggak. nggak punya Mm-mm. produknya gitu, nggak kita Mm-mm. hajar-hajar aja Mm-mm. gitu. Terus juga, si produk-produknya tuh bukan yang, apa sih, all in one. Jadi kalau kayak untuk, eee, apa, untuk anti aging ya anti aging doang, nggak disatuin sama Mm-mm. whitening. Whitening whitening Ah, brightening brightening lagi gitu, nggak satu produk nggak bisa untuk lebih mm-mm. dari satu fungsi gitu loh. Misalnya untuk Mm-mm. melembabkan satu produk ya concern di melembabkan gitu. Jadi memang banyak variannya gitu. Tapi itu tujuannya adalah untuk kena ke sasaran, tepat sasaran. Apa yang si konsumen mau, apa yang customer mau, dia tuh lagi punya problem apa, kita selesaikan dulu problem dia itu gitu. Nggak dicampur-campur dengan plusnya bisa ini loh, nggak, selesai dulu problem kamu apa, setelah beres, kamu mau apa step selanjutnya, Berarti gitu. harus konsultasi dulu tuh ya Teh ya kalau misalnya Konsultasi mau. dan kita ada dokter juga, ada Oh, ada dokter. dokternya. Nah, jadi Wah. setiap setiap konsultasi yang masuk bukan semena-mena dijawab begitu aja sok tahu gitu, enggak. Kita forward ke dokter dan dokter yang kasih rekomendasi harus apa harus apa. Wow, gitu. Aduh, keren Teh. Sukses ya usahanya. Insyaallah, tabarakallah, amin. Amin. Terus Amin. adaptasinya cepat di Iya Jakarta. ya, mudah-mudahan, amin. Amin. Terus kita semua diluruskan niatnya. Saya juga Nah, masih itu senang dandan, apalagi sekarang make up banyak yang murah-murah. lucu, bener.
murah teh, terus bagus lagi ya. Ya Ya Allah, Gusti bagus gitu. Kalau Allah. dulu kan masih rada mahal-mahal, jadi teh kayaknya Males juga gatel gitu, ngoleksinya gitu kan. pengen nyobain itunya, pengen nyobain Bener, ya Allah. Ya pelan-pelan lah teh kita ya, semuanya juga butuh proses, mhm. butuh doa terus. Iya, betul. Mhm. Dan sebenarnya kan kalau dandan itu kan bentuk ekspresi diri perempuan juga kan ya, Teh, ya, bener kan ya, Teh? Iya, iya bener, kita bisa bebas berekspresi, berdandan gitu, boleh mau kayak apa juga sebenarnya, cuman itu batasannya di rumah gitu, nggak ya kan, udah Harus ketetapannya gitu ya jangan terima kebalik ya di gitu. rumah karena di rumah cuman suami doang, terus dandannya, Nggak ada malah pergi kan iya kadang-kadang suka gitu, gitu ya, "Males iya, ah di rumah ah," gitu. males di rumah gitu, bener. Nah itu saya bener, kita salah. Jadi harus harus dibalikin, justru di rumah yang kudu cantik, di luar Aduh mah biasa-biasa cantik, aja. biasa aja. Makasih ya Aduh, Teh, udah mau diundang di sami-sami. sini. Iya, Heeh, makasih jadinya, juga. sama aku. Moga-moga silaturahmi kita tetap terjaga Teh. Sukses Amin, terus produk insyaallah. skincare-nya. Ya, amin. Sukses juga ya. Amin. Untuk Ya, keluarga pamit semua. dulu ya Teh ya. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.